Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sore itu, langit berwarna jingga, menandakan senja mulai tiba. Di tengah lapangan sepak bola desa, sekelompok pemuda berlarian mengejar bola, tertawa dan berteriak penuh semangat. Lapangan ini adalah kebanggaan desa. Tempat berkumpulnya warga untuk berbagai acara, dari turnamen sepak bola hingga perayaan desa. Namun, di ujung lapangan, berdiri sebuah pohon beringin tua. Batangnya besar dan kokoh, akarnya menjalar ke segala arah, bahkan sampai ke tengah lapangan. Akar-akar itu membuat tanah menjadi tidak rata dan licin, menyebabkan beberapa pemuda sering tersandung saat bermain bola. Bagi sebagian orang, pohon ini hanyalah pengganggu. Namun bagi warga yang lebih tua, pohon ini bukan sekadar pohon biasa. Beringin tua itu tidak pernah tersentuh tangan manusia sejak ratusan tahun lalu. Warga desa percaya, pohon itu memiliki penunggu. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara tangisan di malam hari. Ada yang melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon, hanya untuk menghilang dalam sekejap. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah pohon saat malam tiba, seperti seseorang berbisik pelan. Anak-anak kecil dilarang bermain terlalu dekat dengan pohon itu. Para orang tua memperingatkan anak-anak mereka, jangan main di dekat pohon itu malam-malam. Bisa ada yang ikut pulang. Namun, tidak semua orang percaya, terutama para pemuda desa. Beberapa pemuda tidak suka dengan keberadaan pohon itu. Bagi mereka, pohon itu hanyalah gangguan. Lapangan ini harusnya rata dan luas, bukan malah terhalang akar pohon, kata Ardi, salah satu pemuda yang sering bermain sepak bola. Kita harus minta Pak Lurah buat nebang pohon itu, timpal Bayu, temannya. Pemuda-pemuda lain setuju. Mereka mulai menggalang dukungan, berbicara dengan perangkat desa dan warga lainnya. Kalau pohon itu ditebang, lapangan jadi lebih luas, kan? Kata mereka, nggak bakal ada yang tersandung lagi, nggak bakal ada alasan untuk takut. Mereka yakin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagi mereka, semua cerita mistis hanyalah mitos belaka. Akhirnya, Pak Lurah mengadakan musyawarah desa. Di balai desa, warga berkumpul, membahas permintaan para pemuda. Pohon itu memang mengganggu, Pak, kata Ardi. Kita semua sering jatuh karena akarnya. Kalau ditebang, lapangan bisa kita perbaiki, bisa jadi lebih bagus. Pak Lurah mengusap dagunya. Wajahnya terlihat bimbang. Ia menatap beberapa warga tua yang duduk di sudut ruangan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, dari tatapan mereka, jelas sekali mereka tidak setuju. Pohon itu sudah ada sebelum kita semua lahir, kata Pak Lurah akhirnya. Mbah-mbah kita bilang, pohon itu harus tetap ada. Kita tidak bisa sembarangan nebangnya. Beberapa pemuda mendengus kesal. Pak, masa kita kalah sama mitos-mitos nggak jelas? Kata Bayu. Kalau pohon itu ditebang, lalu ada yang marah, siapa yang akan tanggung jawab? Sahut seorang warga tua dengan suara berat. Suasana hening sejenak. Namun, para pemuda tetap bersikeras. Mereka tidak percaya hal-hal seperti itu. Musyawarah berlangsung lama. Pak Lurah berpikir keras. Di satu sisi, ia memahami kekhawatiran para pemuda. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin melawan kepercayaan yang telah dijaga turun-temurun. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, keputusan pun dibuat. Pohon beringin itu akan ditebang. Namun, sebelum itu, perangkat desa akan mencari orang yang berpengalaman untuk melakukannya. Mereka harus memastikan tidak ada gangguan atau hal buruk yang terjadi. Para pemuda bersorak senang. Namun, di sudut ruangan, seorang lelaki tua berdiri, menghela napas panjang. Ia adalah Mbah Wiryo, sesepuh desa. Dengan suara pelan tapi tajam, ia berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian. Jangan menangis nanti kalau ada yang tidak suka." Setelah itu, ia pergi meninggalkan balai desa, meninggalkan keheningan yang mendadak menyelimuti ruangan. Pagi harinya,
Para pemuda desa membantu menandai bagian akar pohon yang akan dipotong. Seorang tukang kayu dan beberapa pekerja didatangkan dari desa sebelah untuk melakukan penebangan. Semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Namun, tidak ada yang menyadari satu hal. Di antara ranting-ranting pohon beringin, ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Menunggu, mengamati. Dan malam itu, sesuatu yang telah lama tidur akan bangun. Sesuatu yang tidak ingin pohon itu ditebang. Malam itu, Mbah Wiryo duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang lembab. Di dalam hatinya, ia merasa tidak tenang. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan semuanya berawal dari keputusan bodoh untuk menebang pohon beringin tua itu. Keesokan paginya, Mbah Wiryo berjalan dengan langkah tergesa ke balai desa. Pak Lurah dan beberapa perangkat desa sedang berdiskusi tentang persiapan penebangan. Namun, begitu Mbah Wiryo masuk ruangan, semua orang terdiam. Pak Lurah menatapnya dengan ragu. Ia tahu Mbah Wiryo pasti datang untuk memperingatkan mereka. Pak Lurah, suara Mbah Wiryo terdengar pelan, tapi penuh wibawa. Aku dengar kalian mau nebang pohon beringin di tepi lapangan. Pak Lurah mengangguk pelan. Ya, Mbah. Para pemuda desa sudah mendesak. Mereka ingin lapangan lebih luas. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Kalian tidak mengerti apa yang kalian usik. Pohon itu bukan sembarang pohon. Suasana menjadi tegang. Beberapa warga yang lebih tua mulai saling berpandangan. Wajah mereka terlihat khawatir. Mbah Wiryo menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Dulu, saat desa ini baru berdiri, para leluhur kita berjanji kepada makhluk yang menunggu di sana. Pohon beringin itu adalah gerbang, penghubung antara dunia kita dan dunia mereka. Mereka tidak akan mengganggu kita, selama kita tidak mengganggu mereka. Tapi jika kalian nekat menebangnya, Mbah Wiryo menghela napas panjang, maka mereka akan marah. Dan jika mereka marah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pak Lurah mengusap wajahnya, terlihat bimbang. Di satu sisi, ia harus mendengarkan suara rakyatnya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan peringatan Mbah Wiryo. Mbah, apa benar segitu bahayanya? Tanya Pak Lurah pelan. Bukan hanya bahaya, Pak Lurah, jawab Mbah Wiryo dingin. Ini soal nyawa. Sudah banyak cerita tentang orang-orang yang berani mengusik pohon seperti itu. Dan mereka tidak pernah kembali. Pak Lurah berpikir keras. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, para pemuda desa tiba-tiba masuk ke balai desa. Ardi dan Bayu memimpin rombongan pemuda desa yang mendukung penebangan pohon. Pak Lurah, kenapa kita masih membahas ini? Kata Ardi, wajahnya kesal. Kami sudah sepakat. Pohon itu harus ditebang. Jangan percaya omong kosong tentang hantu dan jin. Mbah Wiryo memandang mereka dengan tajam. Kalian terlalu sombong. Kalian pikir dunia ini hanya milik manusia. Kalian pikir bisa merusak sesuatu yang sudah ada sejak sebelum kalian lahir tanpa konsekuensi. Bayu mendengus. Kami hanya ingin desa ini maju. Mbah, bukannya terus terjebak dalam ketakutan yang gak jelas. Kalau memang ada yang marah, biar kami hadapi. Kami nggak takut. Suasana menjadi tegang. Mbah Wiryo menghela napas, lalu menatap Pak Lurah dengan serius. Aku sudah memperingatkan kalian, Pak Lurah. Kalau kalian tetap nekat, aku tidak bisa membantu kalau sesuatu yang buruk terjadi. Setelah mengatakan itu, Mbah Wiryo berdiri dan meninggalkan balai desa. Namun, sebelum keluar, ia berbisik pelan. Nanti malam, kalian akan tahu sendiri. Setelah Mbah Wiryo pergi, Pak Lurah akhirnya menyerah pada tekanan para pemuda. Ia memutuskan untuk tetap menebang pohon itu. Para pekerja sudah dipanggil, dan penebangan dijadwalkan untuk besok pagi. Hari itu, lapangan terasa lebih sepi.
Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di sana tidak berani mendekat ke pohon beringin itu. Dan saat malam mulai tiba, teror pertama pun dimulai. Malam itu, Ardi sedang tidur di rumahnya. Namun, sekitar pukul tengah malam, ia terbangun. Ada suara yang berbisik di dekat telinganya. Pelan, sangat pelan, pergi. Ardi langsung terduduk di tempat tidur. Tubuhnya dingin. Ia memandang sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melihat ke jendela, ia melihat sesuatu berdiri di luar. Sosok tinggi berambut panjang, wajahnya tertutup bayangan. Memandangnya lurus, tanpa bergerak. Ardi terdiam, tubuhnya membeku. Lalu, sosok itu perlahan tersenyum. Senyuman yang tidak manusiawi. Di tempat lain, Bayu juga terbangun dari tidurnya. Dari luar kamarnya, terdengar suara seseorang berlari di halaman rumahnya. Tapi, langkah kakinya tidak seperti manusia biasa. Terdengar berat dan menggema. Seolah yang berlari adalah sesuatu yang lebih besar dari manusia. Bayu mengambil senter dan berjalan ke jendela. Namun, saat ia menyorotkan cahaya keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong yang gelap. Tapi, ketika ia mematikan senter dan kembali ke tempat tidur, seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. Kalian sudah membuat kesalahan. Bayu langsung berteriak dan berlari keluar kamar. Bukan hanya Ardi dan Bayu. Malam itu, banyak warga desa mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki di atas atap. Bayangan hitam berjalan di antara rumah-rumah. Tangisan pelan yang terdengar dari arah lapangan. Para warga mulai ketakutan. Dan keesokan harinya, seseorang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat pohon beringin. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, seolah jiwanya hampir diambil. Saat ia akhirnya sadar, ia hanya bisa berbisik pelan. Jangan tebang pohon itu. Mereka sudah bangun. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menekan dada setiap orang yang berdiri di sekitar lapangan. Pak Lurah berdiri di tepi lapangan, mengawasi para pekerja yang mulai bersiap menebang pohon beringin tua. Sejumlah pemuda desa, termasuk Ardi dan Bayu, ikut hadir, memastikan bahwa pekerjaan itu benar-benar dilaksanakan. Di kejauhan, beberapa warga yang lebih tua mengamati dengan tatapan cemas. Mbah Wiryo tidak terlihat dimanapun. Namun, kata-katanya kemarin masih terngiang di benak Pak Lurah. Kalau kalian tetap nekat, aku tidak bisa membantu kalau sesuatu yang buruk terjadi. Pak Lurah menggelengkan kepala, berusaha menghilangkan keraguannya. Ini cuma pohon tua, pikirnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi, ia salah. Sangat salah. Dua orang pekerja mengenakan seragam kerja dan membawa gergaji mesin. Suara deruman mesin mulai menggema, memecah keheningan pagi. Para pemuda desa tersenyum puas, yakin bahwa semua akan berjalan lancar. Namun, begitu gergaji pertama menyentuh batang pohon, Bret! Mesin mendadak mati. Pekerja yang memegangnya mengernyit heran, mencoba menarik tali pemantik mesin. Tidak menyala. Ia mencoba lagi. Masih tidak menyala. Pekerja lainnya mengecek bahan bakar, memastikan semuanya masih penuh. Namun, mesin tetap tidak bisa hidup. Anehnya, gergaji itu bekerja normal saat dijauhkan dari pohon. Namun, begitu diarahkan kembali ke batang beringin, mesinnya langsung mati. Seorang pekerja lain, yang berdiri di dekat akar pohon, tiba-tiba merasa tubuhnya sangat berat. Kakinya menjadi kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Kenapa? Badanku berat sekali, gumamnya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Mata para pekerja lain mulai dipenuhi rasa takut. Mereka saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Hingga pekerja itu tiba-tiba roboh ke tanah. Ia menggigil hebat,
Matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia berbisik lirih, "Ada yang berdiri di belakang kalian." Para pekerja langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, udara di sekitar mereka semakin dingin. Salah satu pekerja, yang masih mencoba menyalakan gergaji mesin, melihat sesuatu bergerak di sudut matanya. Bayangan hitam, cepat, seperti sedang berlari di antara akar pohon. "Hei, ada orang di sana," pekiknya. Namun saat ia menoleh langsung ke arah bayangan itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi, bayangan itu kini muncul di sisi lain pohon. Berlari cepat, lalu menghilang lagi di antara akar-akar yang menjalar ke tanah. Pekerja itu mulai panik. Jantungnya berdetak kencang. "Aku nggak mau kerja di sini lagi," serunya, melempar helm pengamannya ke tanah. Saat situasi mulai kacau, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu pekerja. "Astaga, lihat ke atas!" Semua kepala serentak mendongak, dan di sanalah mereka melihatnya. Di atas salah satu dahan beringin, duduk sesosok makhluk tinggi berbaju putih. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh rambut panjang yang tergerai menutupi seluruh wajahnya. Tapi, yang membuat darah mereka membeku adalah makhluk itu tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya ada. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Dan kemudian, makhluk itu perlahan menoleh ke bawah, menatap langsung ke arah mereka. Dengan mata kosong yang tidak memiliki bola mata. Pekerja yang melihatnya langsung berteriak dan berlari menjauh dari pohon. "Pak Lurah, kita harus pergi." Para pemuda desa juga mulai mundur dengan wajah pucat. Bahkan Ardi dan Bayu, yang awalnya begitu yakin pohon ini tidak memiliki kekuatan gaib, mulai gemetar ketakutan. Kita harus berhenti," kata Bayu dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa berlari lebih jauh, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah pohon. Kencang sekali, seolah pohon itu sendiri sedang bernapas, sedang marah. Tanah di sekitar akar bergetar pelan, menciptakan suara gemeretak aneh. Lalu, makhluk di atas pohon menghilang dalam sekejap mata. Tapi, tawanya masih terdengar menggema di seluruh lapangan. Tawa yang tidak berasal dari satu mulut saja, tapi dari banyak mulut. Pak Lurah berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya sendiri mulai lemas. Ia tahu, mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. "Cukup, kita hentikan dulu," katanya dengan suara gemetar. Para pekerja langsung melepaskan peralatan mereka dan bergegas meninggalkan lapangan. Beberapa pemuda hanya bisa diam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ardi menelan ludah, lalu berbisik pelan, "Mbah Wiryo benar. Kita nggak seharusnya melakukan ini." Lapangan kembali sunyi. Pohon beringin tua masih berdiri tegak, seolah menertawakan mereka yang mencoba menyingkirkannya. Pak Lurah menatap pohon itu lama. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam batang pohon. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Besok, kita harus menemui Mbah Wiryo sebelum ada yang lebih buruk terjadi." Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah gangguan baru saja dimulai. Dan malam itu, teror akan datang dengan cara yang lebih mengerikan. Malam itu, langit desa tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan namun membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Warga desa yang melewati lapangan sepak bola memilih berjalan lebih cepat, menghindari pohon beringin tua yang berdiri di tepi lapangan. Lapangan itu kosong, tapi suara aneh mulai terdengar. Pelan, seperti bisikan samar yang bercampur dengan suara angin, lalu berubah menjadi isakan tangis. Tangisan seorang perempuan. Makin lama, suara itu semakin jelas. Seolah seseorang sedang berdiri di bawah pohon, menangis terseduh-seduh. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Para pemuda yang bersikeras menebang pohon mulai mengalami gangguan aneh malam itu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Ardi terbangun tengah malam.
Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam kamarnya. Udara terasa lebih dingin, dan ia merasakan ada yang mengawasinya dari kegelapan sudut ruangan. Saat ia memiringkan tubuhnya untuk kembali tidur, sebuah bisikan terdengar tepat di telinganya. "Pergi. Jangan ganggu rumah kami." Ardi langsung terduduk di kasurnya. Tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling kamar, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melihat ke cermin di sudut kamarnya, bayangan dirinya di cermin tersenyum. Padahal, ia tidak sedang tersenyum. Bayu masih terjaga saat mendengar suara langkah kaki di halaman rumahnya. Ia mengira ada seseorang yang sedang berjalan di luar. Namun, ketika ia mengintip dari jendela, seseorang berdiri di depan rumahnya. Sosok tinggi, berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh. Awalnya Bayu berpikir itu hanyalah seorang warga desa yang kebetulan lewat. Namun, ketika ia berkedip, sosok itu sudah ada di depan pagar rumahnya. Lebih dekat, Bayu mencoba menelan ludah. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ketika ia melihat wajah sosok itu, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya wajah kosong, namun seolah-olah sedang menatapnya langsung. Bayu terpaku di tempat, tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang, seolah mengundang sesuatu untuk masuk. Sementara itu, di rumah lain, Dani tiba-tiba berteriak di tengah malam. Ibunya yang sedang tidur terbangun karena suara itu. Saat ia membuka pintu kamar Dani, anaknya berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya kosong dan mulutnya bergerak tanpa suara. Namun, bibirnya mulai berbisik sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lalu, dalam hitungan detik, Dani menjerit keras. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Jangan ganggu rumah kami." Ibunya menjerit ketakutan, langsung memanggil tetangga untuk membantu. Beberapa warga datang, mencoba menenangkan Dani. Namun, tubuhnya semakin liar. Matanya memerah seperti bukan manusia. Hingga akhirnya, ia tiba-tiba pingsan. Saat ia siuman, Dani menangis ketakutan dan hanya berbisik, "Mereka tidak mau pergi." Berita tentang gangguan aneh mulai menyebar. Warga desa mulai ketakutan. Mereka mulai percaya bahwa penebangan pohon itu telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Pak Lurah yang awalnya ragu dan tidak percaya, kini mulai merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun, masih ada yang tidak percaya. Beberapa warga dan perangkat desa menganggap ini hanya kebetulan. Mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan penebangan keesokan harinya. Namun, mereka tidak tahu bahwa esok hari akan ada nyawa yang melayang. Pagi itu, matahari terasa lebih redup dari biasanya. Langit tampak kelabu, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, meskipun sudah terjadi banyak gangguan aneh malam sebelumnya, Pak Lurah tetap bersikeras melanjutkan penebangan. Para pemuda yang sebelumnya mengalami teror terlihat ragu, namun gengsi mereka lebih besar daripada ketakutan mereka. "Pohon ini cuma pohon biasa," kata Bayu, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Kita nggak boleh kalah sama rasa takut," tambah Ardi, meskipun dalam hati ia masih terbayang bisikan mengerikan yang ia dengar semalam. Beberapa warga mulai berkumpul di sekitar lapangan, ingin menyaksikan apakah pohon itu benar-benar bisa ditebang kali ini. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sesuatu sedang menunggu mereka. Dan sesuatu itu marah. Tim pekerja yang baru didatangkan dari desa sebelah mulai bersiap. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian semalam. Bagi mereka, ini hanyalah pekerjaan biasa. Salah satu pekerja, Surya, mengencangkan pegangannya pada gagang gergaji mesin. Ia melangkah mendekati pohon, bersiap untuk menyalakan mesin. Namun, begitu mata gergaji menyentuh batang pohon, tiba-tiba ia berhenti. Tangannya gemetar. Dada terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Napasnya tersengal. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Dan kemudian,
Ia jatuh berlutut. Beberapa pekerja lain bergegas mendekat untuk menolongnya. "Surya, kau kenapa?" Namun, Surya tidak menjawab. Matanya melotot lebar. Tubuhnya menegang, kaku seperti batu. Bibirnya bergetar, berusaha mengucapkan sesuatu. Dan akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, ia berbisik. Dia marah. Dia tidak mau pergi. Lalu tubuhnya roboh ke tanah, menggigil hebat. Dan dalam hitungan detik, ia tidak bergerak lagi. Ia telah meninggal. Suasana berubah kacau. Para pekerja lain berteriak ketakutan dan langsung menjatuhkan alat-alat mereka. Sebagian besar dari mereka langsung lari meninggalkan lokasi. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu juga mulai berlarian ketakutan. Hanya Pak Lurah yang masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak percaya ini terjadi di depan matanya sendiri. Pohon beringin itu masih berdiri tegak, seolah menertawakan mereka yang mencoba menyingkirkannya. Untuk pertama kalinya, Pak Lurah merasa benar-benar takut. Ia merasa bahwa Mbah Wiryo selama ini benar, bahwa mereka tidak seharusnya menebang pohon ini. Dan sekarang, mereka telah membayar mahal untuk kesalahan mereka. Satu nyawa telah melayang. Pak Lurah menghela napas berat dan mengusap wajahnya. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membantu mereka sekarang. Beberapa warga desa bergegas menuju rumah Mbah Wiryo. Mereka mengetuk pintu dengan panik, memanggil-manggil namanya. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Mbah Wiryo sudah berdiri di ambang pintu, seolah ia sudah tahu bahwa mereka akan datang. Tatapan matanya dingin dan dalam, seperti sudah memahami semuanya. "Apa aku tidak sudah memperingatkan kalian?" tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Pak Lurah terdiam, tidak bisa menjawab. Namun akhirnya, dengan suara gemetar, ia berkata, "Mbah, tolong kami. Kami sudah membuat kesalahan besar. Bantu kami sebelum ada korban lagi." Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kalian sudah membangunkan mereka. Sekarang, aku harus membuat mereka kembali tenang." Dan dengan itu, Mbah Wiryo mulai bersiap untuk melakukan ritual ruatan. Sebuah ritual yang akan menentukan apakah desa ini masih bisa selamat dari murka penghuni pohon beringin. Namun, apakah mereka benar-benar bisa menenangkan amarah yang telah bangkit? Malam itu, langit di atas desa tampak pekat tanpa cahaya bintang. Angin dingin bertiup perlahan, membawa aroma tanah yang lembab dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di lapangan sepak bola desa, para warga berkumpul dengan wajah tegang dan ketakutan. Beberapa dari mereka memegang obor, menerangi suasana yang semakin terasa mencekam. Pak Lurah berdiri di tengah kerumunan. Matanya menatap pohon beringin tua yang masih berdiri kokoh di tepi lapangan. Mbah Wiryo datang membawa sesaji dan dupa kemenyan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi takut, tetapi penuh kewaspadaan. Ia sudah tahu apa yang menunggu mereka malam ini. "Mbah, apa kita masih bisa menyelesaikan ini?" tanya Pak Lurah dengan suara gemetar. Mbah Wiryo menatapnya tajam, lalu mengangguk. "Jika kita memohon dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendengarkan. Tapi kalian harus mengikuti semua perintahku. Jangan melawan, jangan berteriak, dan jangan lari, apapun yang terjadi." Warga saling berpandangan, tidak yakin apakah mereka sanggup. Namun, mereka tahu mereka tidak punya pilihan lain. Jika ritual ini gagal, maka desa ini mungkin akan menjadi desa yang mati. Mbah Wiryo mulai menyalakan dupa kemenyan. Asap putih bercampur dengan aroma wangi yang menusuk hidung. Sesaji berupa tumpeng, kembang 7 rupa, dan air kembang diletakkan di hadapan pohon beringin. Mbah Wiryo mulai merapalkan mantra. Suaranya bergema di malam yang sunyi. Para warga berdoa bersama, mengikuti arahan Mbah Wiryo. Pak Lurah mengatupkan kedua tangannya, berharap agar semua ini segera berakhir. Namun, begitu Mbah Wiryo menyelesaikan doa pertamanya, angin tiba-tiba bertiup kencang.
Obor-obor mulai berkedip, hampir padam. Tanah di sekitar pohon bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Para warga mengerutkan tubuh mereka, ketakutan. Beberapa anak kecil menangis, tapi segera ditenangkan oleh orang tua mereka. Angin semakin kencang, menerbangkan dedaunan dan membuat suara gemerisik di antara akar pohon. Dan kemudian, sesuatu mulai muncul dari balik batang beringin. Sosok tinggi berwarna hitam, dengan mata merah menyala, berdiri di balik pohon. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan pekat yang bergetar seperti asap. Namun, matanya memancarkan kemarahan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Warga desa mulai menangis ketakutan. Salah satu pemuda nyaris berlari, tetapi Mbah Wiryo berteriak, "Jangan lari! Jangan pernah membelakangi mereka." Pemuda itu gemetar, tapi tetap diam di tempatnya. Sementara itu, sosok hitam itu mulai bergerak. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Namun, semakin dekat, udara semakin dingin. Mbah Wiryo tidak gentar. Dengan suara tenang, ia menundukkan kepalanya dan berbicara. "Kami meminta maaf. Kami tidak berniat mengusik rumahmu. Manusia terlalu bodoh untuk memahami batas antara dunia kita dan dunia kalian. Kami hanya ingin desa ini damai, dan kami tidak akan mengganggumu lagi." Angin mendadak berhenti. Sosok hitam itu terdiam, hanya matanya yang tetap menyala di tengah kegelapan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Hingga akhirnya, sosok itu berbicara. Bukan dengan mulut, tetapi dengan suara yang bergema di kepala semua orang yang ada di sana. "Kalian sudah berbuat kesalahan besar. Aku telah tinggal di sini sejak sebelum kalian lahir. Aku telah menjaga keseimbangan desa ini. Namun kalian mencoba menghancurkan rumahku. Untuk itu, kalian harus membayar harga." Para warga mulai menangis, ketakutan bahwa mereka akan dihukum. Namun Mbah Wiryo tetap teguh. "Kami sudah kehilangan satu nyawa karena kesalahan kami," katanya dengan suara tenang. "Jangan ambil lebih dari yang sudah kau dapatkan. Tolong, biarkan desa ini hidup dalam damai." Sosok itu terdiam lagi. Kemudian, perlahan, matanya yang merah mulai redup. Angin kembali berhembus pelan, tidak lagi mengancam. Tanah berhenti bergetar. Dan kemudian, sosok itu menghilang, lenyap di dalam batang pohon. Para warga menahan napas, takut sesuatu akan terjadi lagi. Namun, lapangan kembali sunyi. Pohon beringin tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Angin berhenti berputar. Suasana kembali normal. Mbah Wiryo menghembuskan napas lega. "Sudah selesai," katanya. "Mereka telah menerima permohonan maaf kita. Pohon ini tidak boleh ditebang. Itu sudah menjadi harga yang harus kita bayar." Pak Lurah mengangguk. Wajahnya masih penuh ketakutan. "Kami tidak akan mengusiknya lagi, Mbah." Para warga saling berpelukan, lega bahwa semuanya telah berakhir. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan di desa. Namun, setiap kali seseorang melewati lapangan saat malam hari, mereka selalu merasa ada yang mengawasi dari balik pohon beringin itu. Bukan dengan niat jahat, tetapi hanya untuk memastikan bahwa manusia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Sejak ritual ruatan dilakukan, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangisan di tengah malam. Tidak ada lagi bayangan hitam yang berlari di antara akar pohon. Tidak ada lagi nyawa yang melayang. Lapangan kembali digunakan seperti biasa. Anak-anak bermain bola setiap sore, tertawa lepas tanpa rasa takut. Warga desa tidak lagi membicarakan pohon beringin tua itu, seolah-olah mencoba melupakannya. Namun, mereka tetap waspada. Tak ada seorang pun yang berani mendekati pohon itu saat malam hari. Bahkan para pemuda yang dulu bersikeras menebangnya, kini memilih menjauh. Pak Lurah, yang dulu ragu, kini sepenuhnya percaya. Pohon itu tetap berdiri, dan biarlah tetap begitu, katanya kepada perangkat desa.
tak akan ada lagi yang mencoba menebangnya. Setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Malam itu, hujan rintik-rintik turun di desa. Sebagian besar warga sudah masuk rumah mereka, menutup pintu dan jendela. Suasana desa tenang, hanya suara serangga dan angin yang berbisik pelan. Namun, di tengah kesunyian itu, ada seorang anak kecil yang berjalan sendirian melewati lapangan. Namanya Bram, seorang bocah berusia 10 tahun. Ia baru pulang dari rumah temannya setelah menonton acara televisi. Bram tidak terlalu takut melewati lapangan, karena ia sering bermain di sana saat siang hari. Baginya, lapangan itu hanyalah lapangan biasa. Namun malam itu, ia akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Saat melewati tengah lapangan, Bram tiba-tiba merasa ada yang mengawasinya. Langkahnya melambat. Udara di sekitar terasa lebih dingin. Matanya tak sengaja melirik ke arah pohon beringin tua itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan tinggi berdiri di bawah pohon. Sosok itu begitu jelas. Lebih gelap dari malam itu sendiri. Awalnya, Bram berpikir itu hanya hayalannya. Namun, bayangan itu bergerak. Ia melihatnya. Bram ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tercekat. Ia tidak bisa berpaling. Tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Lalu, perlahan, sosok itu tersenyum. Bibirnya terbuka lebar. Lebih lebar dari yang seharusnya. Senyuman itu bukan senyuman ramah. Bukan pula senyuman menyeramkan. Senyuman itu adalah peringatan. Seolah ingin berkata, "Aku masih di sini. Jangan coba-coba mengusikku lagi." Bram terengah-engah. Akhirnya bisa bergerak. Dengan langkah tergesa, ia berlari pulang, menahan tangis di tenggorokannya. Ia tidak menoleh ke belakang. Namun, ia bisa merasakan sesuatu masih mengawasinya dari kejauhan. Sejak malam itu, Bram tidak pernah lagi berani melewati lapangan saat malam hari. Ia tidak pernah menceritakan apa yang ia lihat kepada siapapun. Namun, setiap kali ia melewati pohon itu di siang hari, ia selalu merasa ada mata yang memperhatikannya dari balik dedaunan. Pohon itu memang tidak bisa ditebang. Namun, penunggu di dalamnya masih ada. Dan siapa tahu, mungkin saja suatu hari nanti, akan ada orang lain yang cukup bodoh untuk mengusik rumahnya lagi. Dan jika itu terjadi, mungkin desa ini tidak akan seberuntung sebelumnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.